Saya deposit tuh nggak pernah sedikit, itu 2 juta, 3 juta, 2 juta, tiap hari itu mas. Menang itu mas, besar saya menang mas. Menang 30 juta mas. Itu langsung saya beli skater 400.000 mas. Mm-mm. Ibu saya beli 500. Nembak mas, saya max win lagi saya mas. Totalnya itu 75 juta saya. Dengan 75 juta itu nggak saya tarik mas. Mm-mm. Saya mainin sampai jadi 126 juta. Mm-mm. Jadi saya udah depresi kali, udah nggak apa segala macam. 3 hari yang lalu mas, saya udah minum tuh racun. Silakan diceritakan Ya, aja. sebenarnya kalau untuk sekarang ini tinggal dampaknya aja ya, karena kan udah berhenti main itu dari tahun 2023 ya, udah berhenti Mm-mm. itu. Itu di bulan 10 tuh paling terakhir. Mm-mm. Kalau dulu sih awalnya kan sebelum saya buka usaha counter, itu awalnya tuh main HDI. Jadi kalau main HDI itu kan nggak begitu banyak sih ya. Paling Mm-mm. kan bisa dibatasi gitu. Paling kalau main angka 100.000 atau 200.000 itu kan mungkin udah jenuh ya. Mm-mm. Di awal 2002 di bulan 8 atau bulan 7 saya mulai buka usaha ya counter ini. Mm-mm. Nah, jadi tuh udah sempet nggak main tuh ADI atau apa yang main tuh kan. Terus di sebelah counter saya ini ada teman. Dia tuh main slot itu kan sering juga tuh ke counter duduk-duduk bareng. Jadi dia sering Mm-mm. ngisi dana. Jadi aku tanya lah buat apa sih dana tiap hari 50.000 50. Buat main ini nih kata dia. Daripada Mm-mm. kamu main Mobile Legends nggak dapat apa-apa, katanya, habisin duit tapi nggak dapat apa-apa. Ya. Emang itu mainan apa aku bilang? Ini nanti kamu deposit, terus pakai akun masuknya lewat situs. Nanti uangnya kalau menang bisa ditarik. Aku aja biasanya ngisi 50 menang jadi 200, 300, sering gitu. Mm-mm. Nah, jadi sebelumnya belum tertarik lah sama yang kayak di awal tahun 2023 karena aku kan buka konter ini tahun 2002 ya bulan bulan 8 atau bulan 7 gitu kan. Nah, terus ada si temen ini ngajakin aku main gitu kan karena dia habis ngisi 100.000 nembak dia tuh sekitar 3 juta atau berapa gitu. Jadi dia narik uangnya itu kan di tempat aku itu, Mas. Mm-mm. Di tempat saya gitu kan. Ya. Oh, saya tanya lah, ini tadi kan kamu ini cuma 100.000 bisa narik begini? Iya, yang punya. Nah, itu lah ditarik sama dia, diberiin rokok, rokok sama dia satu slot gitu kemarin. Jadi dari awal awal pertamanya itu tadi tuh Mas. Mm-mm. Awalnya tuh diajakin dia, bikin akun sendiri langsung sama dia kan. Jadi kan saya tuh nggak tahu tuh cara bukanya gimana atau gimana. Jadi dibikinkan akun sama dia, bahkan depositnya juga dia yang ngajarin gitu. Ini kamu kamu kirim aja ke sini, 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 sini. Jadi awalnya itu Mas, ingat saya itu cuma ngisi 20.000 itu Mas. Jadi kan saya ngisi 20.000, saya tuh nggak tahu cara mainnya tuh gimana, mainnya di mana, bednya berapa. Jadi Mm-mm. begitu masuk di salah satu permainan, itu bed bawaannya itu kan ada tuh Mas. Kalau nggak salah 2.000 atau berapa. Jadi diisi yang 20.000 itu aku main berapa spinan gitu. Itu dapat scatter Mas. Scatter langsung nembak itu jadi 5 juta berapa gitu Mas. Awal pertama kali ngisi tuh Mas. Mm-mm. Nah, jadi temen ini kan dia kerja di pabrik, sorenya baru pulang. Jadi begitu itu saya telepon dia, bro, ini yang tadi ini itu pagi saya ini sih mas. Siangnya saya telepon dia, kok kapan pulang? Sore lah. Ini kau tengok tuh sudah di segitu gimana caranya? Udah tunggu aja aku pulang, nanti aku narik. Bagi aku ya, kata. Udah nanti kau kasih 1 juta aku. Jadi dia pulang terus ditarik sama dia. Rupanya mas harus dikaitkan ke rekening. Rekening itu memang harus sama saya gitu. Jadi kemarin tuh masih pakai rekening orang tua saya mas. Jadi diubah rekening prosesnya lama. Habis itu udahlah biar aja kalau nggak bisa ditarik nanti malah ketagihan saya bilang gitu. Mm. Rupanya bisa mas diganti pakai rekening saya gitu diganti Oke. pakai saya bisa ketarik semua. Saya tarik lah itu 5 juta saya. Jadi itu uang 5 juta itu saya bagiin tuh ke teman-teman semua ke teman-teman bahkan teman-teman counter tuh saya bagiin semua kan kayak mana pun caranya uang 5 juta ini harus habis gitu jangan sampai ada sisa karena kan Mm-mm. nggak mau juga digabung-gabungin sama uang counter gitu kan mas setelah itu saya tuh nggak pernah main lagi nggak pernah saya buka itu sekitar 1 minggu
Hmm. Jadi 1 minggu itu uang yang di itu saya bagi-bagiin kan udah habis tuh. Hmm. Jadi si temen ini nanya, sisa yang kemarin kan masih ada, kenapa belum dimainin? Oh iya ya. Jadi saya buka lagi tuh, saya Yang buka tiga lagi. ratus. Ya ya, ya sisanya tuh. Yo, Jadi kan terus. kalau dulu saya tutup konter itu jam 10 udah tutup. Hmm. Jadi jam 10 saya main kuliah. Di rumah dia itu ada base camp gitu mas. Rupanya orang-orang bilang di RT itu pokan. Padepokan judul. Ya di situ ada tulisannya tuh. Padepokan per kakek. Serius? Iya serius. Tahun berapa? Tahun 2023. 23. 2023 Tapi itu tahu di ya, kalau ketahuan segala macam itu nggak boleh gitu, tahu apa nggak itu? tahu Tahu. apakah ini mohon maaf ya Hah? pada main semua mas ngisi top up saldonya tempat saya juga. Oke deh. Itu daerah mana? Daerah mana? Daerah Pekanbaru mas. Baru oke. Oke, itu Bahkan bebas lah ya, bebas ya main-main kayak gitu ya. Ya lu lu sebenarnya gua nggak gitu ya. sebenarnya nggak bebas mas, cuman cuman orang-orang tertentu aja loh gitu, karena kan kayak di kampung saya ini kan ibaratnya udah dari dulu tuh temenan gitu loh, maksudnya Ah. temenan ya nggak akrab-akrab bener ya, kenal gitu, tetangga Hmm. lah gitu. Ya kan berbaur juga gitu. Hmm. Jadi orang itu setiap motor pasti tempat saya, karena tempat saya itu paling aman gitu. Hmm. Saya kan orangnya nggak suka nyeritain, oh si ini main, si ini main, si itu main, kan nggak gitu saya. Karena saya juga pendapat di counter itu bisa dibilang 60% itu Hmm. dari hasil orang itu ngisi dana gitu kan, Iya, adminnya iya, kan iya. 5.000. Nah jadi itulah. Nah lanjut lagi yang sisa yang kami di Padepokan itu kan ada 300.000 tuh mas. Hmm. Jadi diputerin lagi tuh mas, puterin bareng-bareng karena saya juga kurang paham kan mainnya kan. Jadi orang tuh lah diajari, kok kau harus kayak gini, kau harus kayak gitu. Ya udah gas kalian lah. Rupanya tuh naik lagi tuh mas, naik jadi 12 juta mas. Dari yang sisa 300 naik 12 juta. Itu malam itu juga langsung ditarik bisa kan masuk ke Brimo tuh mas. Saya kan pakai BRI, pakai ini, pakai apa? Pakai Dana. Saya pakai BRI. Masuk langsung ke BRI, saya bagiin tuh kalau nggak salah orang ada 6 orang tuh saya kasih 500 semua Hmm. tuh orangnya diputerin sama orang tuh semuanya, ingat saya. Jadi pokoknya saya ambil nominal besarnya aja, yang sisanya entah 200 atau 300 saya sisain gitu kan. Hmm. Sampai nunggu habis yang besarnya ini, kemenangan besar ini saya habisin, Wah. udah habis. Hmm. Jadi saya telepon lagi teman tuh. Saya telepon si sayang, kemarin masih ada ini. Aku nanti tuh lebih lebih awal aku tuh jadi ke rumahmu, nanti kita nggak sampai subuh gitu. Hmm. Itu sampai pagi tuh mas di Padepokan mas. Padahal mas tapi kalau di situ kan karena udah ada peraturannya kan. Kalau mau main, kalau nongkrong, main game atau segala macam boleh, yang minum. Kenapa di situ lah? Karena di situ kan tempatnya orang-orang tua atau semua gitulah. Hmm. Jadi seminggunya lagi situ lagi udah janjian nih, kamu udah janjian kan, saya tutup lebih awal nih jam 9, saya beliin rokok kamu semua, kamu orang rokoknya apa kamu orang semua, udah beli aja rokok Surya, saya beliin 1 selop, bagi-bagi makanan minuman semua di sini. Jadi setelah datang itu main tuh mas, Hmm. di situ kalah tuh mas, habis kan. Jadi saya cek di saldo yang kemarin. Ya ada mas sekitar. Jadi si orang kawan-kawan ini udah pada nggak punya uang semua. Jadi aku siin tuh satu orangnya. Hmm. Aku sendiri ngisi langsung 1 juta itu mas. Itu cuman 15 menit habis. Hmm. Mulai dari situ lah tuh lah. Mulai dari situ habis terus gitu kan. Udahlah, udah pada pulang ke rumah. Saya setengah 3 itu saya pulang dari itu pulang pemain itu. Saya itu masih penasaran tuh mas, habis ya udahlah, nggak apa aja lah, isi 5 pakai saldo yang ada di counter. Saya kan beriling juga itu mas. Hmm. Beriling counter semua lah, saldo counter main 500 habis mas, habis itu gak lama, oh iya kemarin kan aku menang jam tangan, akhirnya jam tangan itu kayak gitu, Hmm. duit haram itu nggak bagus, nanti aku jadi pilihan buat saya deposit lagi tuh mas 500.000 lagi pakai uang, Hmm. kalah lagi mas. Terus gak lama deposit lagi mas 1 juta, saya pun kalah lagi. Habis itu orang azan subuh Hmm. azan subuh saya udah mulai pusing tuh, aduh uang kontes saya pakai pula ini, udahlah gak usah lagi main. Pas azan subuh habis mas, habis kan. Habis itu setiap subuh nih kan handphone saya tuh kan ada alarmnya gitu, jadi bunyi lah alarmnya itu azan. Nah bunyi, ya udah saya
langsunglah ke apa kan, saya wudhu terus saya sholat subuh tuh. Terus sholat subuh belum bisa tidur nih, masih kepikiran yang itu. Nggak lama saya buka counter, kemarin kan saya punya anggota 2 orang, anggota saya kan 2 orang. Saya buka counter, jam 8 anggota saya datang dua-duanya. Terus saya pulang ke rumah, saya kepikiran lah gitu, bisa habis kemarin saya ngisi 20.000 itu menang sih ngisi 500, jadinya malah kalah. Jadi saya buka lagi tuh mas, saya kan udah mulai ngerti buka sendiri apa sendiri, Mm-mm. deposit sendiri udah mulai ngerti kemarin tuh, ya kan. Saya buka lagi, terus saya deposit lagi tuh mas, 500.000. Nah, saya main 500 ribu, menang itu mas, besar saya menang mas, menang 30 juta mas. 30 juta. Wow. Iya bener, saya menang tuh. Depo 500.000 padahal ya. Iya, 500. Ya Oke, oke, oke. setelah setelah kekalahan yang dari uang konter, karena uang kemenangan itu udah habis habis semua. Mm, 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 Jadi saya pakai uang konter pertama 500, keduanya 500, kan 1 juta. mm, Nah, terus kita lagi, terus habis karena ada azan subuh saya berhenti. Terus besoknya buka konter, anggota saya pulang ke rumah, mm. saya deposit 500. Itu saya main cuma 15 menit. Jadi kalau di itu namanya. Jadi saya beli skater 200.000, bednya dua ribu itu kan 200. Jadi saya tuh max win di situ. Nah, dari situ lah mas mulainya tuh menentukan. Jadi saya tuh nggak cerita ke kawan-kawan, malah saya ceritakan masuk. Jadi saya akal-akalin lah. Saya tarik kok nggak bisa, sampai jam 2 jam nggak bisa ditarik, ketolak aja. Gara-gara ketolak itulah saya telepon teman saya yang ngajakin saya buka konter. Mm. dia tuh se- dia tuh nggak tahu kalau sama yang main kayak gitu kan. Ya. Rupanya saya telepon, boy, ini aku ya mohon maaf lah kalau ini aku kembali dari apa kesepakatan kita pertama buka konter. Aku bilang, boy, ini aku ada main, kau dengarkanlah ceritaku. Jadi aku dengarkan cerita, aku ceritakan semuanya. Jadi ini maksudmu penelpon apa, kau kalah katanya, habis duitmu katanya. Enggak boy, menang, ini ada cuman aku nggak bisa cara nariknya, dari tadi tolak. Di situ dia langsung datang ke tempat saya mas, berangkat tempat saya. Iya, berangkat sini, biar aku aja yang narikkan, biar aku yang caranya aku tahu. Aku udah apa, udah sesepuh aku di sini sebenarnya, cuman aku nggak pernah cerita samamu karena aku kalah banyak, jadi takut kau itu ikut ikutan kata dia gitu kan mas. Jadi dia datang, jadi dia datang nih, dia datang, kami buat perjanjian itu. Kalau di uang ini bisa ditarik, kok kasih aku berapa? Aku kasih kau 5 juta. Betul ya? Iya betul. Coba. Jadi entah gimana cara dia, caranya mas, bisa ketarik mas semua. Loncat, loncat. Terus anggota saya itu saya telepon terus. Namanya kan si A lah namanya. Ah. Eh, Kalau aku bilangnya kan D biasanya. D lagi di apa ya? Lagi di counter semua kan, belum ada yang pulang kan, itu siang itu mas. Belum bang, kenapa hari ini dapat bonus, kalian pulang cepat karena pergi. Sekalian itu di rekening kalian itu ada isi uang 1 juta buat bonus 3 bulan kerja. Bagi-bagi ya sama karyawan ya. Iya mas, memang saya ini memang anggota. Udah Oke. saya langsung kirim, coba cek aja lah, orang tuh kan nggak ada yang punya Brimo, nggak ada yang punya Dana, jadi orang tuh punya rekening cuman belum ada Brimonya. Iya, KTM lah gitu. Ya, langsung dicek kan, saya punya Briling juga, saya punya Hmm. mesin Briling juga, jadi dicek sama mereka. Oh ya bang, makasih bang bonusnya, memang bos saya nih baik loh, gini lah, udah kalian terserah lah, kalian mau mau pergi jalan-jalan sama cowok kalian, mau dihabisin uang itu, mau diambil uang, terserah lah. Saya bilang gitu kan, gue pada seneng lah semua, jadi Nah. ditutup begitu, kuncinya dianterin ke rumah. Hari itu juga teman saya saya kasih, kami kan masih lajang semua, belum ada yang nikah mas. Hmm. Itu kami counter itu ada 4 orang, masih lajang semua, satu grup lah kami. Jadi counter-counter yang lain itu, teman-teman yang lainnya itu yang 3 orang lagi, yang 3 orang itu saya kasih 1 juta mas. Hmm. Kalau yang si boy kawan saya ini, dia yang sendiri yang 5 juta karena Iya, dia yang narikin. Nah enarikin terus ya. kawan yang ngain saya main, tahu saya main, sama sekali tidak saya kasih tahu dong, takut. Hmm. Ibu saya itu kan paling paling benci. Akhirnya kerungkatan lu, kehancuran lu gimana itu? Dengan seiring jalannya waktu kan, uang saya kan ya, saya udah lupa yang namanya sholat mas, saya lupa ini, saya lupa itu, gara-gara apa, gara-gara uang itu gitu loh. Jadi tanpa sepengetahuan semua orang terus wah sih terus
counter saya abaikan, mau ada yang beli mau ada yang enggak, yang penting kan ada anggota gitu. Pokoknya saya deposit 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 deposit. Saya ingat tuh 2000, tahun 2023 itu di bulan 5 itu tanpa sadar saya itu uang dengan udah habis, terus saya deposit tuh nggak pernah sedikit, itu 2 juta 3 juta 2 juta 3 tiap hari itu Mas. Mm. 1 bulan saya ingat itu di bulan 7, 1 bulan itu saya deposit tiap harinya, saya hitung di apa, ada apa namanya, dimutasi, Mutasi. nggak usah lagi, duit juga udah habis, maksudnya nggak habis semua, masih ada gitu kan, Mm. cuman udah duit kemenangan juga udah habis, sekarang udah pakai uang uang sendiri gitu kan. Mm. Jadi saya sempet 1 minggu tuh saya berhenti Mas, saya berhenti, terus adalah teman saya itu dia main terus nembak, saya dikasih juta tuh saya, karena dia nembak ngambil uangnya tempat saya gitu, juta nggak salah, Mm. dikasih saya juta. Cuma jadi itulah, cuma pikiran lagi saya, buat saya isi lagi ke akun itu, saya ternyata kalah Mas, ternyata kalah itu di bulan 8 itu Mas ya, awal bulan 8 tuh saya ingat, awal bulan 8. Jadi saya main Mas, terus ternyata kalah terus, saya panas tuh. Terus saldo saldo yang di Briling kan saya isi semua di Mandiri, tanpa Mm. saya depositkan tuh dalam 1 hari Mas. Profit dari counter atau modal atau apa? Modal buat Briling. Oke. Modal buat Briling kan memang saya setiap setiap apa, udah nggak buka gitu kan, saya pindahin semua ke Mandiri. Iya. Nah, karena di Mandiri itu kan nggak ada livin ya saya Mas. Mm. Jadi saya nggak berani macam-macam lah di itulah Mas. Saya dari ATM Mandiri itu saya pindah Oke. depositkan habis Mas. Jadi bingung lah ini, bingung saya gimana cara ngebantu, gimana ini caranya. Jadi mulai dari situ saya pinjam duit tuh Mas, ke salah satu. Saya pinjam duit ke salah satu temen, nilainya 50. Maksud saya kan saya biar buat nutupin yang kekalahan itu. 50 juta itu cuman berbunga Mas. Mm. Per 1 jutanya bunganya itu 50.000. Ya. Jadi kalau 50 juta dalam sebulannya itu, kalau nggak salah aku harus balik itu jadinya 50 berapa ya? 55 juta atau berapa gitu dalam sebulan gitu kan. Mm. Pokoknya hitung-hitungannya kayak rentenir gitu loh Mas. Nah, 50 juta itu seingat saya itu jadinya 3 juta itu Mas, per bulan. Setiap bulan tuh bunganya 3, apalah sampai. Dan bodohnya saya itu Mas, bodohnya saya itu, karena saya udah terjerat di situ, terjebak di situ, saya deposit satu Mas, 25 saya. Dan itu juga kalah Mas, Mm. kalah. Terus saya bingung itu, tapi kan masih ada sisa 25 lagi, 20 itu saya putarkan lagi besoknya tuh. Ini uang briling sama uang counter beda ya. Maksudnya modal counter sama uang briling ini kan beda. Jadi uang briling itu, oh, udahlah, nggak apa-apa lah. Waktu saya berhenti betul berbuat saya itu Mas. Iya. Nggak lama kemudian kan saya punya tagihan juga, tagihan sales, tagihan ini segala macam. Uang yang ada di counter ini nggak sales yang udah jatuh tempo itu sekitar 20 juta. Karena kan saya banyak itu ngambil barang. Jadi uang uang yang briling yang sisa 25 juta itu akhirnya itu saya buat bayar Mm. nutupin ke sales. Saya kan nutupin. Jadi sisa telah itu 5 juta. Itu malam masih di bulan 8 ini Mas ya, masih di bulan 8 ini. Mm. Di bulan 8, jadi saya itu sisa 5 juta saya depo lagi Mas, butuhnya entah di mana, otak-otak saya ini udah nggak karu-karuan lah, Heeh. habis Mas, habis pusing gimana cara. Jadi nggak lama ada teman satu lagi, dia dia orang agak jauh lah. Nah, dia nawarin tuh, dulu dulu dia pernah nawarin modal, nggak masalah, modal sekitar cuman pakai bunga gitu kan. Jadi saya telepon lah, saya hubungi dia teman. Terus akhirnya dipakai lagi tuh duit. Iya, kalau sama dia bunganya itu nggak banyak, bunganya Mm. per bulan cuma 1 juta. Nah tuh saya pakai lagi duit 50 juta itu Mas, ya kan? Itu dia dikasih jangka waktu sekitar 6 bulan. Mm. 6 bulan itu harus dibalikkan semua, ya kan Mas? Jadi saya pakai duit itu, dengan bodohnya saya Mas, saya depositin lagi Mas. Memang ya Allah, dalam hati saya ini. Ya Tapi pokoknya itu yang ada counter di masih jalan. masih jalan, semua Jalan. masih jalan. Briling juga jalan. Mm-mm. Jadi bodohnya saya ini, saya depositin lagi sekitar 30 juta, Mas. Mm-mm. Dan itu sebenarnya deposit 30 juta itu sebenarnya naik sekitar 50-an juta lebih itu. Mm-mm. Cuman kan, kekalahan yang kemarin aja lebih dari situ. Kalau Mm-mm. bisa, biar biar sampai jadi 60 lah, seenggak-enggaknya Mm-mm. separuh gitu kan. Jadi Mas, udah naik sekitar 50 lebih,
lama-lama habis tapi jadi kandas mas, dari mulai jam jam 11 malam sampai jam setengah 6 pagi, habis 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 itu udah berhenti lagi, tobat lagi saya mas, tobat lagi, sisa uang itu saya putarin lagi di billing. Seminggu kemudian lagi mas, entah ada setan apa yang pikiran saya, deposit lagi saya mas dengan uang sisa yang tadi 20 juta, saya depositin semua, habis habis total. Jadi utang saya berarti kan udah 100 juta tuh mas, Mm, yang 50 pertama iya. sama 50 kedua, jadi utang saya udah 100 juta itu, dan bunga per bulannya saya harus bayar 4 juta, yang satu 3 juta, yang satu 1 juta kan. Mm, Nah, kalau saya belum bisa membalikkan pokoknya, berarti kan saya harus bayar 4 juta per bulannya, bunganya mm. aja. Itu belum ada satu pun yang tahu tuh mas, temen-temen nggak ada yang tahu tuh. Jadi mas, adalah teman saya satu, dia kan sama orang bank, orang BRI, itu kan deket tuh. Jadi saya minta tolong lah, saya minta tolong dengan anggunan counter ini. Saya kan nggak punya surat apa-apa, apapun segala macam. Saya minta tolong, saya mau minjem uang 100 juta di bank. Terus dengan catatan yang saya anggunkan ini usaha saya gitu kan. Kur ya? Kur itu kan ada yang tanpa anggunan dulu itu. Iya, pakai Tapi usaha. Ah. harus sesuai dengan usaha yang ada berjalan. Iya. Kebetulan sekali di survei itu sama bosnya dengan usaha saya mumpuni gitu. Jadi bisa bisa tuh saya pinjaman. Saya pinjem lah itu. Saya pinjam 100 juta. Jadi uang yang pertama 50 juta punya teman saya ini Mas, saya kembaliin nih. Udah saya kembaliin. Jadi Mm, tinggal 50 juta lagi yang tenor jangka waktu 6 bulan. iya. Nah, itu. Jadi yang bunga yang besar udah. Jadi masih 50 lah uang saya. Uang bulanan saya kan ada di BRI, jadinya udah per bulannya tuh saya ngambil 5 Mm, tahun tuh, Mas. ya. Itu satu. Terus nggak lama, nggak lama tuh Mas, nggak tahu lah, entah apalah yang ada di otak saya nih Mas. Saya depo Mm. lagi, Mas. Saya depo lagi dengan uang BRI itu 30 juta Mas, satu malam habis. Saya nggak tahu lagi mau ngapain saya. Padahal masih ada Wah, utang 50 juta lagi ya. masih ada Mas, sama teman sama yang baru itu. Mm, Nah itulah. Jadi nggak lama kemudian udahlah biarlah, sambil berjalannya waktu aku kumpulin pelan-pelan. Yang penting aku berhenti gitu kan. mm, mm. Aku berhenti, aku berhenti. Itu ada saldo di Beruntung, jadinya masih ada sekitar 20 juta ya Mas buat putar-putar itu. Saya berhenti seminggu Mas, cuman seminggu. Jadi saya lagi pusing lagi ini segala macam, banyak tagihan, banyak ini itu segala macam. Deposit lagi saya Mas, tapi nggak banyak, cuma deposit 1 juta. Mm. Itu saya ingat sore itu Mas, saya deposit sore itu menjelang maghrib, menjelang mau maghrib saya deposit juta. Terus saya mainkan itu, langsung saya beli sekitar 400 ribu Mas. Mm. Ibu saya beli 500 ribu. Nembak Mas, saya max win lagi saya Mas. Totalnya itu 75 juta saya menang. Oke. Maximum Iya, 70 juta. iya langsung 75 juta. Mm. Jadi saya panik tuh Mas, sepanik-paniknya saya itu. Jadi nggak bisa, belum bisa ditarik gitu kan, belum bisa ditarik. Entah alasannya apalah gitu kan. Jadi Mm. saya 75 juta itu, kontrak saya tutup, mampulah situ. Saya beli rokok satu slop, beli makanan, saya kunci itu kamar dari dalam. Jangan saat ada yang ganggu saya gitu kan. Dengan 75 juta itu nggak saya tarik Mas. Mm. Saya mainin sampai jadi 126 juta. Mm. Wih, banyak, Mas. Belum juga bisa ditarik kan, belum bisa ditarik. Jadi saya nggak tidur, saya apa? Saya mainin jadi turun, turun, turun. Jadi tinggal 82 juta. Barulah saya ambil, baru bisa di withdraw tuh kan, withdraw, Mm. bisa di withdraw. Itu saya withdraw 70 juta. Sisanya buat saya main lagi. Di situ Mas, saya jadi main lagi Mas. Dalam jangka 1 bulan, dari bulan 8 ya kan, dari tanggal bulan 8 awal bulan 9 Mas, awal bulan 9 merdeka saya Mas, saya kumpulin lagi teman-teman saya karena dapat 75 juta, saya kumpulin, saya bagiin, saya ini, bahkan yang nggak punya HP saya beliin HP. Tapi di otak saya ini saya nggak kepikiran buat mengembalikan uang temen yang 50 juta yang kedua saya Iya. pinjam. Saya nggak ada kepikiran ke situ. Alah, masih jangka lama aja kok. Biar aja lah ini duit di rekening. Ujung-ujungnya Mas, itu inget saya Mas, di bulan 9 tanggal 8 apa tanggal 9 itu saya main lagi Mas. Saya main beriringnya waktu sampai di akhir bulan 9 ternyata semuanya habis.
habis semua. Kemenangan, uang dari pinjam BRI, uang dari pinjam dari teman, bahkan saldo di konter habis semua, habis tanpa sisa semua. Terus handphone yang saya jual di konter itu saya lelang mas, saya lelang, saya jual cepet. Sampai semua saya mainin habis mas. Hmm. Habis itu nggak lama saya kan udah nggak punya apa-apa nih mas, udah nggak Hmm. apa. Konter ya, konter masih ada, konter tetap masih ada gitu kan. Cuman di situ saya ada tagihan di BRI sebulanan saya. Terus ada apa namanya? Ada motor, asuran motor. Terus itu ada utang 50 juta yang sama teman saya itu, ya kan? Itu udah tiga mas, kontrakan saya. Terus Sales itu masih ada sekitar 60 jutaan lagi lah yang belum dibayarkan. Jadi itu mau dibayar, yang sales itu mau dicicil 20 juta itu di bulan 10 ceritanya itu. Jadi saya udah pusing-pusing, sepusing-pusingnya ini gimana caranya ini. Akhirnya udah nggak ada jalan, mau minjem sama temen juga malu, semuanya malu lah. Saya pinjem ke rentenir mas, rentenir harian. Hmm. Rentenir harian tiga lubang tuh mas, tiga lubang, 5 juta, 5 juta sama 10 juta. Jadi kalau harian itu yang 10 juta per harinya 400.000, ya kan? Yang 5 juta kan 200, tapi dua lubang tuh, jadinya 400.000 juga. Jadi per hari saya pembayaran sama sama orang harian itu 800.000 mas, per hari. Entah gimana caranya, entah terbayar, entah enggak tahu lah saya kan. Jadi udah singkat singkat ceritanya, dari hancur-hancurnya sehancur-hancur itu mas. Jadi udah selagi saya hancur, punya utang BRI, punya utang sama temen 50 juta, tambah sama rentenir lagi gitu kan. Hmm. Ya kan? Jadi singkat ceritanya, di rumah kan ada motor, satu motor Beat, ya kan? Daripada saya pinjam linter kali, karena berjalannya itu saya udah itu di awal bulan 10 mas, ya kan? Di awal bulan 10 itu saya sama sekali nggak main. Itulah 2023 di bulan 10 kan saya bilang saya udah berhenti tuh. Iya, Nah, saya nggak main, cuman dampaknya itu mas, iya. dari itu dampaknya itu, jadi yang awalnya saya nggak punya utang jadi punya utang, Mm-mm. ya kan? Konter jadinya yang pertamanya rame banyak orang jadi sepi karena saya jarang buka. Saya bingung kan, udah ini gimana nih, harian saya aja kayak gini, harus bayar sales, harus bayar ini bayar itu. Jadi di rumah ada motor B, itu ada BPKB-nya. Saya leasingkan mas. Saya kira kan bisa bisa dapat 20 juta gitu kan. Kalau Mm. 20 juta itu kan agak lumayan gitu kan. Iya. Rupanya cuman cuman bisa dapat 14 juta mas. Dengan Mm. jangka waktu 1 tahun, karena saya mau mau cepat lunas gitu aja lah, jalan jangka 1 tahun. Dalam jangka 1 tahun rupanya saya ambil, ternyata nggak mencukupi mas, nggak Mm. mencukupi sama sekali. Singkatnya waktu ini, masalah perjudian ya, masalah perjudian ini kan udah selesai, udah memang kalan-kalan itu dari bulan 10, awal bulan 10 kan saya udah nggak main lagi tuh karena udah habis-habisan semua. Mm. Terus saya jangan tinggal dampaknya aja ya. Dari pas mulai pusing-pusingnya kepala saya ini, pusing sepusing-pusingnya tuh kan, saya pinjam lagi mas ke rentenir lagi karena buat nutupin yang satu. Kayak mana yang ngomongnya? Gali lubang tutup lubang apa gimana itu? Mm-mm. Iya, Ah, gak gitulah. bantu bang. Mm. Jadi saya pinjam ke rentenir lagi, ke satu orang rentenir tuh 20 juta saya pinjam. 20 juta cuman bayarnya 10 hari sekali. Mm. 20 juta itu bunganya per 10 jutanya itu 2.500.000. Jadi kalau 20 juta, Dua kita puluh lima persen dua berarti. puluh lima juta. Heeh. Pokoknya per minggunya, per 10 hari sekali saya harus bayar 5 juta. Mm. Harus setor 5 juta ya, sampai nilainya 25 juta. Mm. Nah, itulah di situ udah berjalan, tapi nggak nutup juga tuh Mas. Nggak nutup tuh Mas. Ujung-ujungnya saya pinjem BRI lagi Mas. Itu teman saya bohongin tuh. Alasan saya itu apa coba? Alasan itu Mm. saya ketipu uang sekitar 100 juta. Jadi saya Mm. harus balikkan uang itu. Pokoknya ketipu lah saya ini. Dan alhamdulillahnya itu Mas, teman saya itu mau bantu pakai atas nama dia, minjam BRI itu jadinya 75. Mm. Tapi dia mintanya nggak mau dia yang lewat dari 2 tahun jangka waktunya. Harus 2 tahun katanya. Sanggup nggak? Ditanya tuh sama dia, kau punya angsuran nggak atau gini? Aku cuma punya angsuran di BRI satu, sama di motor satu. Yang lainnya saya nggak kasih tahu. Kalau saya yang lain saya kasih tahu kan otomatis teman saya nggak mau tuh. Udah ninggalin judul Udah tapi udah masih banyak utang.
masih banyak utang. Ya. Ya sekarang ini tinggal dampaknya aja Mas. Oke, oke, siap. Sekarang Gara-gara utang berapa? banyak Mas. Berapa Banyak kira-kira? banget. Intinya dalam bulan 12 ini sampai akhir bulan 12 ini, kalau di total ya, di total Hmm, hmm. per bulannya saya harus yang saya bayar harus 16.700.000 sampai di bulan 12. Angsuran tiap Ya, bulannya 16 juta 500. ya itu udah termasuk semua itu Mas. Oke, 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 oke. Nanti di awal tahun nih, di awal tahun itu angsuran saya tinggal sekitar 6 juta sekian lah gitu. Anggaplah Hmm, 6.500.000 itu sampai 2 tahun ke depan. Nah, jadi tinggal tuh. Jadi gimana pun ceritanya, ini saya tinggal dampaknya aja. Cuman dampaknya itu hmm, saya sambil hampir saya Mas. Serius. Ini hmm. ini saya nggak cerita bohong. Kita kan kemarin mau teleponan mau ini kan kita gagal-gagal terus ya Mas ya. Iya. Nah, jadi gini Mas, ini dampak dari judul itu ya. Udah posisinya saya lagi kejepit, lagi banyak angsuran, modal modal selalu habis buat bayarin utang. Jadi saya adalah sepakat mau minjem sama teman. Semua tuh teman saya mau saya pinjemin uang 1 juta satu. Rupanya Mas mereka itu bilangnya itu saya itu dituduh, pokoknya difitnah lah, difitnah sama orang itu saya itu main judi, saya itu pakai, saya main perempuan ini segala macam, makanya uang itu selalu habis. Memang kalau dulu kan sama yang masih main, cuman kalau kan udah berhenti udah nggak Iya main udah berhenti. lagi. Ah. Cuman yang paling nggak saya sukai temen dekat saya itu beranggapan saya tuh, dan isu itu udah sampai di telinga orang tua saya. Padahal sama Hmm, sekali tuh Mas, ini saya demi Allah ya, demi hmm, Allah dari saya lahir sampai sekarang yang saya tidak pernah. hmm. Jadi saya udah depresi kali, udah nggak apa segala macam. 3 hari yang lalu Mas, saya udah minum tuh racun. Nggak sesuai dengan ekspektasi lu atau apa gitu. Sampai lu Iya, berpikirannya kayak gitu. iya itu saya udah di satu sisi utang yang saya harus bayar tuh banyak. Saya udah modal juga udah pas-pasan. Kalau Hmm, nggak salah modal saya tinggal 1.200.000 hmm, ya mau diputar. Yang keduanya saya dapat fitnah, saya dapat tuduhan yang katanya saya saya main perempuan, saya mabuk-mabuk di siang malam gitu kan. hmm, Dan yang keempatnya itu isu itu udah terdengar sama orang tua saya. Saya hmm, ditegur sama orang tua saya sampai orang tua saya tuh nangis-nangis ini segala macam, baru sampai dia pantesan lah abang itu kok banyak utang, banyak rupanya gara-gara itu katanya. Jadi 3 hari yang lalu lu berpikiran kayak gitu gitu. iya, Oke, berarti udah sempet aku kayak gitu. pengen tahu dulu nih sekarang problem terberatnya menurut lu tuh apa sekarang? Kalau buat utang mungkin masih masih bisa saya ibaratnya masih bisa saya bayar walaupun walaupun telat, tapi Hmm, masih bisa terbayar lah karena kan hmm, kontrak saya juga masih berjalan kan, iya. alhamdulillah. Karena stigma berarti. Iya itu Hmm, keluarga saya, adik saya, abang saya, ya, bahkan siap, keluarga siap, siap. saya yang ada di kampung tuh udah denger juga Mas. Oke, Semuanya oke. tuh terus setuju sama saya. Jadi saya tuh berpikir sholat juga udah nggak apa namanya, udah nggak Hmm, kusuk lagi udah Mas. Jadi ya Allah, apalah ini saya ini. Orang hmm, sedangkan orang terdekat bahkan keluarga bahkan ibu saya juga nggak hmm, percaya sama posisi saya sekarang udah dikejar-kejar utang tambah hmm. tuduhan kayak gitu. Jadi buat apa lagi saya hidup. Lu berharap biar lebih semangat lagi atau biar menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu atau gimana? Intinya biar saya bisa eh, saya curahkan semuanya, Iya. isi-isi yang ada di dalam hati saya karena kan Hmm. saya memang sama sekali satu orang pun belum ada yang tahu Mas. Tadi pertaruhannya kan udah ke nyawa lu ya. Iya Jadi bener Mas. ya kalau utang tadi lu udah nyanggupin ya. Terberatnya ini kan karena stigma-stigma orang-orang terdekat atau orang yang dulu nggak pernah beranggapan lu negatif jadi beranggapan negatif gitu kan. Akhirnya lu Iya, jadi depresi gitu kan. iya bener. Oke, kalau itu biarin aja, nggak apa-apa. Maksudnya nanti bakalan balik dengan sendirinya gitu loh. Tapi lu butuh waktu memang. Lu nggak bakal bisa menjelaskan ke mereka tentang tadi hal-hal negatif, lu merasa difitnah atau apa segala macam itu udah biarkan aja. Yang lalu lu pernah melakukan kesalahan gitu. Meskipun sekarang lu Iya, merasa difitnah gitu karena lu udah stop tapi dizolimi bisa dibilang karena tadi narkoboy atau apa segala macam kayak gitu ya. Itu udah iya, biarin aja, udah biarin aja. Nggak apa biarin aja. iya, Yang penting lu masih tetap memberikan kasih sayang lu, bakti lu, hormat lu ke keluarga gitu ya, entah ke orang tua, ke kakak adik siapa, atau segala macam kayak gitu lu
biasa aja gitu, memberikan stigma kayak dulu yang positif ke lu gitu ya, lu butuh waktu, tapi lu jangan jangan itu jadikan lu malah jadi nggak semangat kerja, malah lu berpikirnya aneh-aneh kepengen bunuh diri segala macam kayak gitu, karena itu cuma pikiran orang doang gitu loh, yang ada di pikiran lu orang beranggapan negatif ke lu sedemikian rupa gitu, tapi kan lu ada di pikiran lu, emang lu tahu isi pikiran mereka, emang lu tahu isi hati Iya, mereka, itu kan iya, kebanyakan overthinking aja lu nya, terlalu berlebihan. Karena mungkin lu dulu merasa dianggap positif, ya kan? Sekarang mereka-mereka itu betul-betul nganggap lu udah nggak berguna kah? Itu kan yang ada di otak lu kan? iya, Mas. Ya kan lu nggak tahu isi hati mereka, lu nggak tahu pikiran mereka, ya kan? Yang penting lu sekarang fokus beresin masalah lu, fokus beresin utang-utang lu, fokus ngelarisin konter lu lagi. Gimana caranya biar lu bisa mendapatkan lebih banyak budi-budi cuan, biar cepet-cepet lunasin itu, lu jadi free lagi, ya kan? Bebas dari hutang itu tadi, ekonomi lu balik lagi. Dengan mereka ngelihat lu sudah bisa ketawa lebar, lu punya ada rekening, ada tabungan segala macam, itu juga bakal ngebalik. Jadi hal-hal kayak gitu jangan lu pusingin. Udah nggak usah peduli ngapain. Cuman kalau keluarga juga tetap aja lu yang bakal bertanggung jawab atas diri lu gitu loh. Gitu. Jadi nggak Jadi usah pusingin, lu enjoy aja jalanin, lu harus berjuang kayak gitu. Sisanya udah ngapain lu mikirin urusan orang lain, lu namanya stoik tuh. Jadi lu bisa ngontrol apa yang lu bisa kontrol aja. Urusan orang lain, pikiran orang lain ngapain lu? Yang ada kalau lu kayak gitu ya bakalan makin drop, makin down, terus makin apa overthinking gitu loh. Itu yang menjadikan orang banyak melakukan hal negatif karena hutang itu tadi. Jadi pikirannya bukan hutangnya sebenarnya, tapi stigma negatif itu tadi. Kayak orang-orang yang pada hutang banyak ke rentenir atau ke pinjol, bukan soal hutangnya sebenarnya. Poin utamanya itu bukan soal hutangnya, tapi depresi, pressure dari si penagih hutang yang maki-maki itu yang bikin orang akhirnya stres, akhirnya berpikirannya negatif. Meskipun utangnya gede lu nyanggupin kok, iya, ya kan? Tapi kan saya otaknya ini, ya kan? ya, nah, bener Mas. Saya yang ibaratnya saya tetap dalam hutang yang sebanyak melimpah ini yang perharinya memang harus 700.000 yang saya harus dapat. Sebenarnya ya terbayar, cuman ya kurang sedikit-sedikit. Cuman kan eh pokoknya tertekan bener lah Mas. Tertekannya karena Tertekan. apa? Gue tanya. Yang satu, yang satunya tuh orang tuh memang setiap harinya itu ada aja yang nagih Mas. Oke, terus? Nah, itu kan saya selalu kepikiran. Terus kan saya kan tipe orangnya itu kalau misalkan punya masalah itu harus cepat selesai itu modelnya Oke. saya. Karena saya dari dulu kan basicnya dari mulai saya kerja apa segala macam saya nggak pernah punya masalah seberat ini gitu. Oke. Terus apa lagi? Tadi ditagih hutang lu jadi stres. Oke, terus apa lagi? Nah, dan saya juga sering kehabisan modal untuk bayar utang. Terus saya nggak Mm, punya modal lagi buat jualan di counter. mm, Nah, terus ujung-ujungnya kan saya harus cari modal tuh dengan meminjam ke temen gitu kan. mm. Nah, temen itu beranggapan, saya itu Biarin dulu berarti nyari cara lain gitu. Lu fokusnya di masalah mulu nih, di sesuatu yang bikin lu jadi pusing gitu loh. Ya udah kalau lu pinjam ke temen si A dan si A ini tadi beranggapan negatif kalau lu narkoboy, tetak bengek segala macam. Ya udah, lu nggak usah berharap ke situ. Kalau lu bisa menjelaskan ke temen lu dengan maksimal bahwa gue tuh nggak kena narkoboy apa tetak bengek, kalau lu bisa menjelaskan maksimal dan berhasil, it's okay gitu. Cuman kalau lu udah jelaskan ternyata nggak berhasil, ya udah lu fokus ke hal lain yang bisa bakal menyelesaikan masalah lu gitu loh tadi, biar gimana caranya ini counter bisa jalan bisa muter tapi lu nggak ngutang mulu gitu loh. Nah itu lu yang tadi yang lu utarakan itu adalah pikiran-pikiran lu, fokusnya di sana. Terus kalau mamanya ada utang datang nih, ada rentenir datang nagih gitu, terus kalau lu bilang gue belum ada duit gitu, emang apa yang terjadi, emang lu bakalan didor, nggak bakalan sebenarnya terjadi apa-apa. enggak. Sebenarnya nggak ada, Mas. Kalau orang tuh datang gitu kan. Orang tuh, ya alhamdulillahnya itu orang tuh datang itu cara ngomong itu selalu lembut sama saya. Nggak Mm-mm. kok ibaratnya bayar utang kau tuh udah numpuk ini nggak ada dibayar kok. Oh besok kalau nggak bayar sita semua bro. Nggak ada yang seperti itu. Pasti Iya. ngomongnya tuh pelan. Bang, gimana lah bang ini bang. Udah Mm-mm. kayak gini kayak gini. Iya. Sebenarnya lembut. Cuman saya ini yang dari dulu itu nggak pernah yang namanya punya masalah, nggak punya utang sebanyak itu. Jadi saya tuh ya Allah gimana lah ini yang ada di pikiran saya ini instan pengen cepat lunas itu aja Mas. Jadi ujungnya saya pinjam lagi ke Iya, orang iya, iya, buat lunas gue tahu, tahu, lagi. gue tahu, gue tahu. Berarti Nah, gini, berarti sekarang lu rubah pola pikirnya.
pola pikir lu dulu yang setiap masalah lu harus bisa selesaikan cepat segala macam dengan situasi dan kondisi sekarang juga lu gak bisa kayak gitu. Lu harus dinamis, harus adaptasi. Jadi nggak semua masalah ternyata bisa harus diselesaikan cepet-cepet seperti apa yang lu lakukan dulu. Lu harus kayak gitu dong. Harus ngerubah pola pikirnya. Harus ngerubah berpikirnya bukan keadaan yang ngikutin lu gitu loh. Ngerti gak sih? Ngerti nggak maksud gua? Maksudnya ngerti ngerti Mas. Maksudnya kalau misalkan ada masalah, entah ada tagihan itu dibayar seadanya aja dulu. Jangan jangan terlalu udah langsung dilunasin terus pinjam ke pinjam pinjam lagi ke satunya buat lunasin ini. Maksudnya kan seperti itu kan. Jadi harus dijalanin aja. Nggak usah minjem-minjem ke orang lagi, seadanya dibayar, yang ada ini diputerin gitu kan Mas. Elunya harus fleksibel gitu loh. Jadi lu nggak boleh kaku nih, hutang gua harus bisa selesai secepatnya dan apa ya maksudnya bisa dibilang gerusak-gerusu gitu loh. Ya nggak bisa lah, momennya berbeda. Nah ini justru jadi pelajaran hidup, jadi pelajaran buat lu ternyata ada loh keadaan-keadaan yang nggak bisa gue selesaikan dengan cepat kayak gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Bener-bener lu dari kecil nggak pernah biasa makan pakai garam contoh aja ya, terus ternyata lu udah kelaparan 3 hari di situ cuma ada nasi sama garam doang gitu, ya lu harus adaptasi, ngerti maksudnya? Pasti Mas. Harus adaptasi, harus fleksibel dengan keadaan yang sekarang. Lu nggak bisa memaksakan kehendak harus selesai nggak bisa. Jadi experience lu atau pengalaman lu yang dulu-dulu, lu jadi orang tuh nggak pernah hutang gede contoh. Lu nggak pernah punya masalah itu berlarut-larut berlama-lama, contohnya kayak gitu, ya kan? Jadi lu kepengen cepet selesai, bagus itu sebenarnya prinsip bagus kayak gitu gitu. Cuman situasi sekarang, momen sekarang itu nggak bisa memaksa lu ke sana, gitu loh. Nggak bisa, lu harus fleksibel, lu harus apa namanya ya sekarang gue dalam kondisi kayak gini ya gue mau nggak mau gue harus ngikutin apa namanya apa yang terjadi sekarang gitu, gue bisa menyelesaikan hutang gue untuk jangka waktu segini ya gue bisa segitu dengan ngelihat dari analisis tadi lu setiap bulan dapatnya berapa kayak gitu kan, Iya nggak bisa benar. lu paksakan kan fleksibel lah itu aja. Nanti kalau lu berpikirnya nih lu dapat 10 juta terus lu maunya itu 20 nggak bisa dong, lu harus lihat kondisi dong, pemasukan lu 10 dong, kecuali lu dapat keran baru, dapat masukan baru dari usaha lain itu gitu, lu bisa nyari ide yang kayak gitu. Cuman kalau sekarang ya lu harus fleksibel. Nah hal-hal itu tuh yang bikin lu jadi apa namanya depresi, jadi Benar Mas, stres benar. gitu. Kenapa? Karena lu nggak fleksibel. Bener, bener yang Mas bilang. Terus lu masih bisa menghasilkan tuh. Tadi masih bisa nutup meskipun ya dari lubang tutup lubang ya lu cari cara lain itu kan karena memang nggak bisa ditoleransi nih dampak-dampak itu kan. Ya gimana caranya lu biar bisa mendapatkan penghasilan lebih di luar dari counter seumpamanya. Kalau lu ngandelin counter doang nggak bisa kan mentok segitu mamanya karena barang-barang lu juga nggak terlalu banyak mungkin atau apa segala macam. Ya lu berpikir di sana gitu loh. Jangan berpikir gimana gue menyelesaikan masalah ini dengan cepat, nggak bisa, Bro. Lu harus Ya bener. adaptasi. Cuma saya kan kemarin pernah berpikirnya gini Mas. Apa coba saya kerja di luar aja ya yang sementara karena kan yang nunggu saya udah nggak punya karyawan lagi nih Mas. Oke, Karena terus. yang adik saya kan udah lulus sekolah nih. Jadi Mm, dia khusus jaga pagi sampai siang nih, sampai jam 12 karena dia mm. kan belum tahu apa-apa Ya, gitu ya, kan. ya. Iya, saya udah coba kerja di luar dengan basic saya yang dulu saya anggaplah kerja di bangunan lah Mas ya. Ya, 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 oke, oke. Nah, Bisa saya apa udah enggak coba nyari tuh. penghasilan itu gitu. Kita langsung ke Heeh, poinnya, bisa enggak? ya betul. Bisa. Lu jangan sampai menelantarkan counter ini. Counter ini udah ada penghasilan Nah, meskipun enggak terlalu banyak, lu tetap dijalankan, lu nyari penghasilan di keran lain. Udah kayak gitu aja. ya cuman gini Mas, gini. Saya oke lah, saya udah ibaratnya siang dari pagi sampai sore itu saya kerja di luar gitu kan, ya kan? Itu otomatis dari pagi sampai sore kan yang jaga adik saya nih. Mm-mm. Nah, karena basicnya adik saya ini bisanya cuma di jualan pulsa sama jualan voucher, cuman itu aja kan. Iya, Jadi terus. selama saya tinggal tuh setengah bulan tuh saya kerjakan. Mm-mm. Saya kan kerja itu harian tuh Mas. Harian saya tuh alhamdulillah seharinya itu 180.000 saya dibayar per Heeh. harinya itu. Ya, ya, ya. Problemnya ada di Setelah mana saya nih? problemnya di penjualan Mas. Kalau adik saya yang nunggu karena Adanya ramenya nggak itu bisa dari jualan yang lainnya. kayak ganti-ganti gores. Kalau ada yang karena kan saya di kampung Mas. Memang di pinggir Oke, jalan oke. Di situ ya lu training adik lu sampai bisa. udah karena adik saya ini kan masih polos Mas. Jadi Oke, kalau oke. Kalau itu set B, lu pikirin lagi gimana caranya. Lu pikirin gini intinya. Lu gimana caranya konter ini bisa berjalan dan lu bisa mendapatkan penghasilan di keran lain. Udah itu aja titik ya. Jangan sampai tuh konter gak jalan dan lu juga nggak dapat penghasilan gitu. Jangan. Justru sekarang ya lagi proses gimana caranya lu bisa mendapatkan penghasilan lebih. Gitu aja. Oke? Iya. Sip. Cuman inilah
pokoknya pesan buat semua udahlah. Ya, Pokoknya tinggalin lah itu yang namanya. Mau dia dikasih menang besar, mau dikasih apa itu nggak ada gunanya semua. mm, Ujung-ujungnya yang ada malah habis gitu. Pokoknya dampaknya itu, di keluarga hancur-hancuran, di pertemanan hancur-hancuran semua. Pokoknya ya, betul, intinya betul, betul. gitulah. Pokoknya cara pada main judul stop gitu ya. Ini udah Ya contoh ya. intinya stop, udahlah, nggak usah lah lagi itu. Mau sedikit, mau banyak, nggak usah lah. Sip, sip, sip. Intinya kayak gitu. Mudah-mudahan lu bisa mendapatkan penghasilan lagi. Tapi gue doain khusus kalau lu nggak nyemplung-nyemplung lagi gitu ya. Tapi kalau lu nyemplung-nyemplung Amin. lagi ya gue nggak bakal doain lu dapat rezeki lah. Ngapain? Alhamdulillah, pokoknya saya udah nggak pernah lagi nyemplung ke situ itu. Pokoknya udah Ah, selesai. Sedangkan saya udah nggak nyemplung ke situ aja, saya masih hancur-hancuran kayak gini, apalagi tambah saya nyemplung ke situ nah, lagi. ya udah Yang ada itu. malah ada habis semua. Ini aku nggak punya apa-apa. Iya, iya, iya. Siap. Mudah-mudahan masalah lu cepat Oke, selesai. Mudah-mudahan siap. tadi masalah konter juga lu mudah-mudahan dapat orang yang oke. Jadi konter jalan lu bisa kerja di luar segala macam dan membaik lagi seperti semula utang-utangnya cepat lunas kayak Amin, gitu ya. amin, Mas. Amin. Siap, siap, siap. Amin. Oke deh, siap. Thank you ya. Gue lanjutin ke teman-teman yang lain ya. Ya, terima kasih, Mas. Siap.